Halo semuanya, saya Moses Christian dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan penyakit saluran pernafasan, diantaranya yaitu asma. Asma sendiri adalah salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas akibat peredangan dan penyempitan pada saluran. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga menyebabkan gejala lain seperti batuk-batuk dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu atau asap rokok, debu, bulu binatang dan lain-lain, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidapnya jadi kaku dan menyempit. Gejala pada penyakit asma yaitu sesak dada, batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, mengi yang menyebabkan suara siulan saat mengeluarkan napas. Pola gejala pada setiap pengidap asma pun berbeda. Meski begitu, pola gejala yang paling umum yaitu datang dan pergi seiring waktu atau dalam hari yang sama. Mulai akan memburuk dengan infeksi virus seperti pilek, dipicu oleh olahraga, alergi, udara dingin, atau hiperventilasi karena tertawa atau menangis. Lebih buruk di malam hari atau di pagi hari. Adapun faktor resiko asma, yaitu bakteri yang berasal dari debu sering menjadi pemicu utama penyakit asma. Bakteri tersebut bernama endotoxin yang umumnya berada pada perkakas, terutama di kamar tidur yang menimbulkan gejala asma. Faktor risiko lain yang dapat memicu penyakit asma antara lain rokok, bulu binatang, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia, aktivitas fisik, infeksi paru-paru dan saluran napas bagian atas, pekerjaan tertentu seperti tukang las, kayu atau pekerja pabrik tekstil, emosi yang berlebihan atau tertawa terbahak-bahak atau kesedihan yang berlarut-larut, dan alergi makanan seperti kacang-kacangan. Pengobatan asma. Ada dua hal yang perlu dilakukan dalam mengobati asma atau dalam pengobatan asma, yakni meredakan gejala dan mencegah gejala kambuh. Oleh karena itu, pengidap asma perlu disiplin menjalani pengobatan dengan dokter agar asma tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, pengidap asma juga harus menghindari dari hal-hal yang memicu kekambuhannya. Biasanya, dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma muncul. Namun, penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi penggunanya. Apabila terjadi serangan asma dengan gejala yang semakin parah, meskipun sudah melakukan penanganan dengan inhaler maupun obat, maka perlu tindakan medis di rumah sakit. Pasalnya, asma juga dapat membahayakan nyawa pengidapnya. Pencegahan asma. Masalah paru-paru yang satu ini adalah jenis penyakit yang dapat dikendalikan dengan mengatur pola hidup sehat. Selain itu, sebaiknya perhatikan beberapa hal berikut, seperti mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti anjuran rencana penanganan asma dari dokter, melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma, menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan oleh dokter, memonitor kondisi saluran pernafasan atau saluran nafas. Perlu diperhatikan, penggunaan inhaler justru berisiko meningkatkan reaksi asma. Oleh karena itu, penting untuk mendiskusikannya dengan dokter supaya rencana penanganan asma disesuaikan dengan kebutuhan. Vaksinasi flu dan pneumonia juga disarankan untuk mengidap asma untuk menjaga komplikasi berbahaya yang berkaitan dengan pernapasan. Itu saja dari saya tentang penjelasan penyakit asma. Sekian dan terima kasih.